Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas ekonomi teknik yang berjudul Prarancangan Pabrik Triglyceril Fosfat dari resol dan fosforus oksiklorid dengan kapasitas 15.000 ton per tahun. Adapun anggotanya saya sendiri, Erika Putri Kusumadewi, Ica Kamalia, dan Devi Nurfala. Kemudian selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ica Kamalia. Silakan. Latar belakang. Industri kimia di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya industri kimia yang didirikan. Salah satu industri kimia yang memiliki peluang ekonomi cukup besar adalah triglyceril fosfat. Industri triglyceril fosfat yang ada saat ini hanya terdapat di luar negeri seperti Jerman, USA, Inggris, bahkan belum ada di dalam negeri. Triglyceril fosfat merupakan salah satu jenis bahan intermediate yang dibutuhkan dalam industri kimia, yang dihasilkan dengan mereaksikan senyawa krisol dengan fosfor X chloride. Di sini juga terdapat perhitungan ekonomi, di mana ada fiscal plan cost, itu totalnya sebesar 94 miliar 158 juta. Ada juga direct plan cost dengan total DPC tambah PPC sebesar 29 miliar 4 juta 24 424 juta. Ada juga fixed capital instrument dengan total sebesar 147 miliar 122 juta. Adapun direct manufacturing cost atau DPC itu totalnya sebesar 1.381 miliar 95 juta. Di sini ada juga working capital, di mana working capital ini dengan total sebesar 523 juta 96 ribu. Adapun general expense itu memiliki total sebesar 557 miliar 557 juta 860 ribu. Di sini juga ada total biaya produksi, di mana biaya produksi dengan total sebesar 2.096 juta 131 2.096 miliar 131 juta. Adapun komposisi dari FA atau fixed cost sebesar 40 miliar 927 juta. Dan di sini juga ada regular cost dengan total sebesar 575 juta 582 ribu. Adapun variable cost dengan total sebesar 1.485 miliar 127 juta. Mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada BEP atau Break Even Point. BEP ini titik yang menunjukkan pada tingkat berapa biaya dan penghasilan jumlahnya sama. Dengan BEP kita dapat menentukan harga jual dan jumlah unit yang dijual secara minimum dan beberapa harga serta unit penjualan yang harus dicapai agar mendapat keuntungan. BEP dapat dirumuskan sebagai berikut. BEP sama dengan FA plus 0,3 RA dibagi SA min FA min 0,7 RA dikali 100%, di mana FA itu annual fixed manufacturing cost pada produksi maksimum, RA annual regulated expense pada produksi maksimum, FA annual variable value pada produksi maksimum, SA annual sales value pada produksi maksimum.
Nah, di sini ada perhitungan break-even point-nya. FA plus 0,3 RA dibagi SA dikurang FA dikurang 0,7 RA dikali 100%, di mana FA-nya itu 40.927 juta ditambah 0,3 dikali RA-nya 575.582 juta dibagi SA-nya itu sebesar 2.279 juta 2.279.915 juta kurangin FA-nya sebesar 1.485.127 juta dikurangin 0,7 dikali RA-nya sebesar 575.582 juta dikali 100%, dan diperoleh BEP sebesar 54,51%. SDP atau shutdown point. Persen kapasitas minimal suatu pabrik dapat mencapai kapasitas produk yang diharapkan dalam setahun. Apabila tidak mampu mencapai persen minimal kapasitas tersebut dalam 1 tahun, maka pabrik harus berhenti beroperasi atau tutup. Di sini ada BEP-nya. 0,3 RA per dibagi SA dikurang FA dikurang 0,7 RA dikali 100%, di mana 0,3 dikali RA-nya 575.582 juta dibagi SA-nya 2.279.915 juta dikurangin FA-nya 1.485.127 juta dikurangin 0,7 dikali RA-nya 575.582 juta dikali 100% diperoleh 44,06%. Dari aspek keuntungan diperoleh ROI atau Return of Investment. Adapun rumus ROI sama dengan keuntungan dibagi fixed capital dikali 100%. Untuk ROI sebelumnya itu keuntungannya diperoleh 183.783 juta dibagi fixed capitalnya sebesar 314.824 juta dikali 100% diperoleh sebesar 56,63%. Kemudian ROI setelah pajaknya 91.891 juta dibagi fixed capitalnya sebesar 314.824 juta dikali 100% diperoleh ROI after pajaknya 28,31%. POT atau payout time. POT adalah waktu pengembalian modal yang dihasilkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Perhitungan ini diperlukan untuk mengetahui dalam berapa tahun investasi yang telah dilakukan akan kembali. POT dapat dirumuskan sebagai berikut. POT sama dengan Fixed Capital Investment dibagi keuntungan tahunan plus depresiasi. POT sebelum pajak, Fixed Capital Investment-nya 314.824 juta dibagi keuntungan tahunan sebesar 183.783 juta ditambah depresiasinya sebesar 229.798 rupiah diperoleh POT sebelum pajak 1,5 tahun. POT setelah pajak fixed capital investment-nya sebesar 314.824 juta dibagi keuntungan tahunannya sebesar 91.891 juta ditambah depresiasinya sebesar 229.798 rupiah diperoleh POT setelah pajak yaitu 2,61 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada perhitungan DCFR atau Discounted Cash Flow Rate of Return, merupakan besarnya perkiraan keuntungan yang diperoleh setiap tahun berdasarkan investasi yang tidak kembali pada setiap akhir tahun selama umur pabrik. Persamaan untuk menentukan DCFR ini sebagai berikut. FC ditambah WC dikali 1 plus I pangkat N sama dengan C integral dari L sama dengan 0 sampai N kurang 1 dikali 1 plus I pangkat N plus WC
tambah FF, di mana FC merupakan fixed capital, WC merupakan working capital, FF merupakan salvage value, C merupakan cash flow dari profit after tax plus depresiasi dan finance, kemudian N merupakan umur pabrik dalam 10 tahun, I merupakan nilai DCVA. Contoh dalam perhitungan ini, diketahui umur pabrik adalah 10 tahun, kemudian fixed capital investment-nya merupakan sebesar 314 miliar 824 juta, working capital senilai 523 miliar 96 juta, lalu salvage value-nya sebesar 31 triliun 482 miliar. Kemudian cash flow-nya atau annual profit plus depresiasi plus finance sebesar 156 miliar 854 juta. Diskon cash flow dihitung secara trial dan juga error. Contohnya pada layar disebutkan untuk FC-nya senilai 314 miliar 824 juta ditambah dengan 523 miliar 96 juta dikali 1 plus I 10 juta selama 10 juta diperoleh trial dengan nilai I sebesar 18,35%. Dari data tersebut diplotkan berdasarkan grafik yang menunjukkan nilai SDP sebesar 44,6% dan juga nilai BEP sebesar 54,50%. Indeks harga alat pabrik terdiri dengan menggunakan persamaan regressi linear, Y sama dengan AX plus D dari tabel harga indeks pada tahun perancangan, maka diperoleh indeks pada tahun 2021 sebesar 568 miliar 342 dan indeks pada tahun 2024 sebesar 590 miliar 248 juta. Kurs mata kuliah pada mata uang pada tahun sekarang 1 US dollar sama dengan 14.378 rupiah pada tahun 2022. Harga alat sebesar 3.514 miliar 803 juta. Harga tanah sebesar 86 miliar 871 juta dan harga bangunan sebesar 6 triliun 240 miliar. Harga bahan baku C7H2O sebesar 51 miliar 49 juta, nilai POCL3 25 miliar 982. Harga jual produksi di pasar sama dengan harga jual triseller phosphate produk utama senilai 2 triliun 36 miliar 991 juga dan juga harga jual HCl produk samping senilai 62 miliar 113 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.